Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Ma, penyakit hati. Apa aja sih Ma yang termasuk penyakit hati? Kayak ria, sombong, terus apa lagi Ma biasanya penyakit hati? Penyakit hati ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Marah, benci, rindu, iri, dengki, kemudian suuzon, itu penyakit hati yang terasa. Ada yang tidak terasa. Orang tidak terasa. Kebodohan. Dia bodoh tapi merasa pintar. Kemudian ketertinggalan. Orang udah sampai apal Quran berapa juz, dia masih diem aja nggak nemu. Orang udah ngaji kemana-mana, dia tenang aja di rumah. Dia orang mah udah pergi mengguru kemana-mana, belajar kitab, belajar tafsir, belajar hadis, dia diem aja cuma nonton TV. Itu penyakit hati yang tidak terasa. Jadi bisa dia melampiaskannya dengan sesuatu yang nampak, bisa dengan yang tidak nampak. Punten, ada orang marah, kesel nggak kalau orang marah? Kesel. Sekarang dia marah, itu penyakit hati. Ternyata ketika dia marah, dia lempar piring, dia tendang meja, dia lempar gelas, pok pok pok. Hanya sesaat dia puas, sesaat doang. Habis itu dia istighfar, ya Allah malu banget gue dilihatin orang banyak. Ditonton orang banyak. Dan ini terjadi bukan hanya rakyat kecil, orang di atas aja banyak. Iya. Meja, bak, banting, kursi. Ya Masya Allah. Dasi orang ditarik. Ya Allah. Tarik dasinya. Ini karena apa? Pelampiasannya mengikuti setan. Harusnya kalau kita marah, baca ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Rasulullah dengan para sahabat melihat ada orang sedang bertengkar, ngomongnya kenceng sampai urat lehernya kelihatan. Rasul bilang, aku tahu tuh bagaimana mengatasinya. Bagaimana kata para sahabat? Kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan reda. Yang kedua, dia berwudu. Kenapa berwudu? Yang namanya marah didorong oleh setan, yang namanya setan diciptakan oleh Allah dari api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Kemudian ganti posisi. Kalau berdiri, duduk. Duduk berbaring. Kenapa? Berdiri bisa lari, bisa nendang, bisa nonjok, bisa mukul. Ya apa iya? Ya. Duduk berkurang kemampuan kita untuk bergerak. Apalagi tiduran. Jadi kalau ada orang duduk dia marah, dia berdiri marahnya makin menggila. Kenapa? Bodongnya ngablak kemana-mana. Hadis Nabi mengatakan pusat kemarahan di sini. Makanya kalau Anda marah, Anda berwudu, salat sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku ketekuk. 4 kali sujud makin ketekuk. Selesai sholat sunat, walaupun marah masih ada, sudah kecil persentasenya, lebih mudah mengatasinya. Jadi hati-hati, karena Mamah bilang tadi jangan-jangan yang ngomong sama anak-anaknya termasuk ini. Iya. Edan Eling. Lagi sebel sama orang. Bagaimana cara mengobatinya? 1, mantapkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Jadi di mana kita meningkatkan iman? 1, kita bergaul dengan orang-orang soleh. 2, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi ditadaburkan. Yang ketiga, sering puasa sunat, biar belas kasih sayang kepada fakir miskin nambah. Yang keempat, biar mantap iman dan ketakwaan kita, kerjakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Bukan Nabi yang ngomong, tapi Allah. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Amin. Ya Allah, amin. Makanya rajin sholat malam. Sekarang, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita tahu ini dosa, jadi kerjain dong. Alah, segitu doang. Orang mah apalagi? Itu salah. Kalau kita tahu itu dosa, itu maksiat, udah, jangan sama sekali. Jangan. Yang ketiga, banyak bertaubat. Siapa di antara kalian yang selama hidup nggak pernah punya dosa? Ngacung. Siapa yang merasa banyak dosanya? Ngacung. Saya mah. Makanya kita banyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat Tahrim ayat 8. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian, masukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai. Amin. Tuh, makanya dengan banyak beristighfar. Rasul saja minimal sehari semalam 70 sampai 100, beduk berapa kali? 100
Kadang-kadang sehari sekali doang, Ma. Ya Allah. Bro, habis sholat istighfar tuh. Oh, istighfar kalau itu habis sholat, iya istighfar. Habis sholat 33. Nah, kalau seandainya punten tiap sholat 33, Kali 33, Masya Allah, kali 5 saja sudah sekian ribu kali. Oh iya. Jadi memang salah satu obat penyakit hati tadi adalah banyak-banyak istighfar dan juga bersyukur ya Pak ya. Banyak istighfar. Kenapa istighfar? Coba kalian lihat dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa jalakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada jamaahnya, "Hai kalian istighfar kepada Allah. Allah bisa mengampuni dosa kalian." Amin. Lalu Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Lalu Allah berikan kebun yang subur, numbuhkan biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian. Lalu Allah berikan rezeki yang banyak buat kalian. Allah berikan anak-anak yang sehat walafiat. Allah berikan kebun yang subur. Di tengahnya ada sungai yang mengalir buat mengairi sumur tadi, buat mengairi kebun tadi. Enak nggak? Enak, Ma. Maksudnya kebun itu perniagaan usaha kita. Makanya modalnya banyak istighfar kepada Allah. Tidak sedikit orang yang banyak mensyukuri nikmat, banyak beristighfar, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kok bisa ya? Kok bisa ya? Itulah Allah. Masya Allah. Baik, Oke. Ya, setelah ini kita lanjutin lagi ya, Maya. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.